Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Syafril Yarina Mutiara dari kelas B angkatan tahun 2021, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran Cooperative Learning. Materi unsur intrinsik cerita pendek kelas 4 semester 1. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Uswatun Hasanah, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah pada sarapan? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang ingin memimpin doa? Iya, boleh Lita? Amin. Oke, sebelum masuk ke materi, kita absen dulu ya. Sekarang coba dilihat teman sebangkunya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya, siapa saja yang tidak masuk? Dina. Dina kenapa? Ada yang tahu Dina kenapa? Dina sakit. Oke, nanti Ibu konfirmasi ke orang tuanya dulu ya. Sakit. Lalu siapa lagi? Vina. Vina kenapa? Oh, Vina izin. Oke, nanti Ibu konfirmasi kepada orang tuanya ya. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Berarti hari ini yang tidak masuk Dina dan Vina saja ya. Oke. Nah, sekarang Ibu Guru mau nanya nih. Ada yang ingat gak minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Iya, boleh Lita? Tentang unsur ekstrinsik cerita pendek. Coba ada yang tahu nggak unsur ekstrinsik cerita pendek itu ada apa aja? Yang pertama, latar belakang penulis. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung. Oke. Nah, sekarang kita masih akan belajar tentang cerpen atau cerita pendek. Tapi karena minggu lalu sudah belajar tentang unsur-unsur ekstrinsik, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik. Oke, coba sekarang ada yang tahu nggak perbedaan dari unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik? Coba, ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu? Oke, sekarang unsur ekstrinsik itu merupakan unsur yang di luar dari cerita. Contohnya kayak pengarang. Pengarang itu kan di luar dari cerita kan, meskipun pengarang itu yang membuat, tapi dia tidak termasuk dalam cerita tersebut. Nah, lain halnya dengan unsur intrinsik. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang berada di dalam cerita. Contohnya, ada tema, ada alur, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, dan ada amanat. Coba semuanya berarti ada berapa? Ada 6. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Oke, coba sekarang dibuka bukunya halaman 3. Dibuka buku bahasa Indonesianya halaman 3. Sudah semuanya? Nah, sekarang dilihat, di situ ada cerita kan? Coba judul ceritanya apa? Tak muat lagi. Nah, sekarang Ibu mau kalian baca dulu ceritanya. Berapa menit ya? 2 menit cukup gak? 2 menit aja ya? Oke, 2 menit ya. Dimulai dari sekarang.
Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai membaca ya? Nah, coba sekarang Ibu mau tanya, ceritanya tuh tentang apa sih? Tentang kakak adik berebut baju. Coba bajunya tadi punya siapa? Punya kakaknya ya? Kakaknya namanya siapa? Lala. Kalau adiknya nama siapa? Kiki. Berarti tadi Kiki itu menggunakan baju dari Lala. Tapi dia udah izin belum? Dia belum izin. Oke. Sekarang kita akan cari unsur intrinsiknya. Oke, sekarang unsur intrinsik yang pertama itu adalah tema. Nah, tema itu merupakan ide pokok masalah yang mendasari sebuah cerita. Nah, sekarang coba kita lihat ceritanya lagi yang tadi di halaman 3. Dari cerita ini, menurut kalian, masalahnya itu apa sih? Coba. Betul, Kiki tidak izin ketika menggunakan pakaian Lala. Berarti kira-kira kalau misalkan Kiki tidak izin, terus tiba-tiba Lala ini kaget dan dia tuh marah. Berarti artinya apa temanya? Ide pokok masalahnya tuh apa coba? Pertengkaran antara kakak dan adik. Mereka bertengkar karena bajunya Lala dipakai oleh Kiki, tapi Kiki tidak izin terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas unsur intrinsik yang kedua, yaitu alur. Nah, alur itu merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita yang ada pada sebuah cerita pendek. Alur itu ada 3. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Nah, alur maju itu adalah urutannya tuh maju gitu. Jadi tidak ada membahas tentang masa lalu. Jadi berorientasi kepada masa depan. Oke. Nah, kalau yang kedua, alur mundur, itu dia diawali dengan masa lalu, keadaan yang sudah pernah terjadi. Jadi dibahas dulu nih masa lalu, baru dibawa ke masa sekarang. Contohnya, kalian pernah nonton nggak pada zaman dahulu? Dongeng yang biasanya ada di MNC TV. Pernah nonton ya? Nah, di situ itu merupakan cerita fabel. Tapi di situ kan pemerannya ada kakek dan ada 2 cucu ya. Nah, mereka itu biasanya membahas tentang masa lalu yang dialami oleh hewan-hewan. Nah, itu tandanya dia mengalami alur mundur karena dia membahas tentang masa lalu. Nah, yang ketiga itu adalah alur campuran. Alur campuran itu pertama-tamanya nih dari awal dia menggunakan alur maju dulu. Tapi di pertengahan tiba-tiba cerita ini membahas tentang masa lalu. Setelah membahas masa lalu selesai, kembali lagi ke masa sekarang dan ke masa depan gitu, masa selanjutnya. Jadi dia akan maju. Jadi masa lalunya itu cuman ada di tengah-tengah saja. Gitu. Nah, coba tadi sekarang kalau alur maju itu berorientasi kepada masa depan. Kalau alur mundur dia diawali dengan masa lalu. Kalau alur campuran dia ada masa lalu dan ada masa depan. Oke, coba sekarang dari cerpen Tak Muat Lagi ini, dia alurnya apa? Dia bahasnya masa depan atau masa lalu? Dia bahasnya masa sekarang, kejadian yang sekarang nih yang baru terjadi, atau dia bahasnya masa lalu yang udah kemarin-kemarin? Dia bahasnya masa
masa sekarang. Berarti alurnya maju, mundur, atau campuran? Alur maju. Oke, pintar semuanya. Sekarang kita bahas unsur intrinsik yang ketiga, yaitu tokoh. Jadi tokoh itu adalah pelaku atau pemain yang ada dalam cerita. Coba kita lihat lagi ceritanya. Di situ tokohnya atau pelakunya itu ada siapa aja? Ada Lala dan Kiki. Oke, ini gampang ya. Kalau misalkan ada cerita lain, kalian lihat aja siapa nama-nama yang muncul dalam cerita tersebut. Kalau di cerita ini tadi ada Lala dan Kiki. Oke. Sekarang kita bahas unsur intrinsik yang keempat. Yang keempat yaitu penokohan. Nah, penokohan ini berbeda dengan tokoh, tapi masih saling berkaitan. Nah, jadi penokohan ini merupakan cara penulis atau pengarang untuk menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita. Contohnya, kayak ada seseorang yang digambarkan sebagai orang yang jujur, orang yang keras kepala, orang yang pemaaf. Nah, jadi penokohan ini menggambarkan bagaimana sih sifat dari si tokoh itu, bagaimana tokoh itu memiliki peran gitu loh. Misalkan, coba kita lihat lagi dari cerita pendeknya. Nah, di cerita pendek ini kan ada dua tokoh tadi ya. Berarti yang pertama Lala dulu. Lala ini sifatnya kayak gimana sih? Sifatnya keras kepala. Kenapa coba? Kenapa sifatnya Lala ini keras kepala? Karena dia langsung memaksa Kiki untuk melepaskan bajunya ya. Padahal bajunya sudah tidak digunakan lagi. Dia baru sadar pas apa? Ketika dia cobain bajunya tapi nggak muat. Oke, berarti dia keras kepala. Coba kalau misalkan yang kedua, tokohnya itu kan Kiki. Kalau Kiki sifatnya seperti apa? Baik hati, terus pengertian. Coba, kenapa dia baik hati? Karena dia tidak balik marah kepada kakaknya. Dia langsung melepaskan aja bajunya, ganti baju, supaya dikasih lagi kepada kakaknya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas unsur intrinsik yang kelima. Yang kelima itu adalah latar. Nah, latar ini bisa dalam bentuk latar tempat, latar waktu, dan suasana. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah latar tempat. Latar tempat itu adalah tempat kejadian yang ada pada cerita. Coba kita lihat tadi. Kita lihat dari ceritanya ya. Di sini kita baca, Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk ke rumah. Berarti latar cerita tersebut itu sekarang ada di mana? Ada di rumah. Oke. Coba sekarang kita lihat, latarnya itu cuma di rumah aja atau ada tempat lain? Iya, Budi. Di mana? Di kamar. Coba, kenapa di kamar? Dilihat dari gambarnya. Iya, di gambarnya dia ada di kaca ya, dan kacanya itu ada di kamarnya. Coba dilihat dari teksnya, ada tulisannya nggak? Kalau itu tuh ada di kamar. Ada ya? Apa coba? Saat Kiki mengalah, Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Berarti latarnya ada dua. Yang satu di rumah dan yang kedua di kamar. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan membahas latar waktu. Jadi, latar waktu itu adalah waktu saat kejadian itu terjadi. Coba kita lihat lagi, kita baca lagi di awal cerita. Di sini
Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk ke rumah. Oke, dari sini kita lihat nih. Lala itu baru pulang sekolah. Saat pulang sekolah itu cuacanya terik. Berarti itu pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Siang hari. Nah, itu merupakan latar waktu dari cerita ini. Selanjutnya, yang terakhir atau yang keenam itu adalah amanat. Amanat itu adalah nilai atau pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Contohnya dari cerita ini. Tadi kita lihat dulu apa yang membuat Lala marah. Kiki yang menggunakan bajunya Lala. Tapi dia izin nggak? Nggak izin. Berarti nilai yang bisa kita ambil, kita harus berkomunikasi atau izin terlebih dahulu kepada seseorang ketika ingin meminjam barangnya. Jadi nggak boleh kita asal main pakai barang orang tapi kita nggak izin dulu. Nah, itu adalah pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Tak Muat Lagi yang ada di buku ini. Oke, sudah paham semuanya? Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Barisan ini menjadi kelompok 1, barisan yang di tengah menjadi kelompok 2, dan barisan yang di ujung menjadi kelompok 3. Nah, sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik dari cerita pendek yang ada di buku. Nah, kelompok 1 itu menganalisis cerita Suka dan Tidak Suka halaman 9. Sudah ketemu? Oke. Sekarang kelompok 2 akan menganalisis cerita Kepala Sukulen halaman 28. Sudah ketemu? Oke. Sekarang kelompok 3 yang terakhir akan menganalisis cerita Ada Vampir di Rumah Ini halaman 40. Oke, sudah ketemu? Oke. Nah, kalian akan menganalisis unsur-unsur intrinsik dari cerita tersebut. Coba, tadi kita ulangin lagi ya. Unsur intrinsik ada berapa? Ada 6. Yang pertama, ada tema. Yang kedua, ada alur. Yang ketiga, ada tokoh. Yang keempat, ada penokohan. Yang kelima, ada latar. Yang terakhir, ada amanat. Oke. Nanti setelah kalian semua selesai menganalisis cerita tersebut, kalian harus mempresentasikannya di depan kelas. Paham? Oke. Nah, oke. Sekarang pengerjaannya dimulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Oke, sekarang kita mulai presentasi ya. Yang pertama, silakan kelompok 1 untuk maju presentasi. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, sekarang Ibu izin memberikan sedikit komentar ya. Nah, tadi tema yang dari cerita Suka dan Tidak Suka ini kalian apa temanya? Keberagaman hobi. Oke. Nah, ini bisa jadi pembelajaran buat kalian ya, bahwa dalam satu cerita itu bisa lebih dari satu temanya. Nah, di sini kita lihat lagi coba ceritanya. Coba dibuka halaman 9. Dibuka halaman 9. Sudah?
Nah, di sini memang awalnya itu dia membahas tentang apa tadi? Tentang keberagaman hobi. Nah, tapi saat di pertengahan menuju ke akhir, coba dia membahas tentang apa? Tentang Rio yang menjerit ketakutan. Jadi di pertengahan cerita itu dia membahas tentang ketakutan. Terus di akhir dia membahas tentang apa? Tentang Rio ini mengalami apa sih ketakutan itu? Fobia. Jadi dalam cerita suka dan tidak suka ini memiliki dua tema. Yang pertama yang dibahas itu tentang keberagaman hobi. Tapi yang kedua tentang ketakutan, yaitu fobia. Oke. Boleh nanti tolong ditambahkan ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya kepada kelompok 2 yang sudah presentasi di depan. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang Ibu mau memberikan sedikit komentar ya. Tadi di penokohan kalian belum memasukkan wataknya ya, sifatnya Tigor ya. Coba dicari lagi. Sifatnya Tigor tadi apa aja? Kalau dilihat dari sini, Tigor itu orangnya seperti apa sih? Coba. Tadi Tigor ini nurut gak dengan apa yang diucapkan oleh Kak Tiur? Nurut ya? Berarti sifatnya Tigor itu penurut. Oke. Tambahannya itu saja. Selebihnya sudah bagus. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kelompok 3, kelompok terakhir. Silakan maju ke depan dan presentasi. Tadi judulnya apa? Ada vampir di rumah ini ya? Oke. Silakan dilanjutkan. Oke, coba kita berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, terima kasih kelompok 3. Sekarang Ibu mau memberikan sedikit masukan gitu ya. Tadi di latarnya itu kalian hanya di rumah saja ya? Di rumah saja, oke. Nah, di sini itu sebenarnya ada latar kedua. Tadi halaman 40 ya. Nah, jadi sebenarnya di latarnya ini nggak cuma di rumah aja. Coba tadi kita lihat si Sunny setelah dia menyalakan kipas angin, dia ngapain dulu? Mencari buku di rak. Terus habis itu dia mau bacanya di mana? Bacanya di sofa. Oke. Berarti biasanya kalau misalkan di sofa ini itu adanya di mana? Di ruang tamu. Nah, jadi latarnya itu nggak cuma di rumah aja, tapi di ruang tamu juga. Karena tadi Sunny dia mau baca buku di sofa, dan sofa biasanya ada di ruang tamu. Nah, ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita bahwa latar tempat itu bisa dikatakan secara langsung, dituliskan di dalam cerita, atau bisa juga kayak gini, misalkan dituliskan cuman sofa, jadi tidak secara langsung dituliskan bahwa latarnya itu ada di ruang tamu gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam menganalisis cerita tersebut. Oke, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Oke, yang selanjutnya, karena tadi kalian sudah presentasi ya di depan, dan hasilnya juga sudah bagus-bagus gitu ya. Sekarang Ibu mau kalian membuat
refleksi. Jadi refleksinya itu adalah rangkuman tentang unsur-unsur intrinsik. Jadi kalian tuliskan rangkumannya tentang unsur-unsur intrinsik, itu ada apa aja, terus penjelasannya seperti apa, kalian tulis di buku dan dikumpulkan. Oke? Baik, sudah selesai semuanya. Ini sudah dikumpulkan semua bukunya? Oke, sekarang karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, sebelum kita semua pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan Lita sudah memimpin doa. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Budi, boleh Budi maju memimpin doa. Oke, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya hari ini, sehingga kegiatan pembelajaran kita bisa dilaksanakan sampai selesai. Hati-hati di jalan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.